Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang surga dan neraka dalam meditasi. Bagaimana pandangan meditasi dalam meditasi surga dan neraka. Tentang surga neraka. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan khusus berbicara tentang konsep surga dan konsep neraka dalam pandangan orang-orang yang bermeditasi. Kalau menurut saya pribadi, konsep surga neraka dalam bermeditasi itu berbeda jauh dengan konsep agama. Contohnya begini, kalau agama itu berbicara surga dan neraka itu digambarkan besok setelah kita mati. Setelah kita mati, surga digambarkan tempat yang enak dan neraka digambarkan tempat yang tidak enak gitu. Tapi kalau dalam bermeditasi itu simpel. Surga neraka itu bukan besok. Surga neraka itu ya sekarang. Dalam setiap alam itu kita pasti menemukan surga dan menemukan neraka. Kalau dalam bermeditasi, surga neraka itu tempatnya di dalam rasa pribadi kita masing-masing. Ketika kita ini merasakan kekurangan, serba kurang, serba tidak enak, serba serba memiliki kebencian, ingin mengejar cita-cita, keinginan yang berlebihan, ya itulah neraka. Tapi kalau kita mampu menyikapi hidup ini sesederhana mungkin, mampu mensyukuri atas pemberian Tuhan kepada diri kita, dan kita mampu bersyukur dengan apa adanya, yaitulah surga. Di dalam surga itu digambarkan segala sesuatu itu tercukupi. Ya tidak perlu besok, sekarang pun ketika kita mampu mensyukuri nikmat Tuhan, yaitulah surga. Kita akan mampu merasa tenang dalam hidup, merasa bahagia. Jadi surga neraka itu tidak tergantung tempat kalau di dalam meditasi, tapi lebih kepada rasa pribadi kita masing-masing gitu. Di dalam agama kan ada konsep tingkatan dalam surga. Surga 1. Iya, surga 1 sampai surga 7. Iya, 1-7. Sebenarnya tingkatan itu terletak pada kembali lagi ya rasa kita, sejauh mana kita mampu mengenal hidup dan sejauh mana kita mampu mensyukuri pemberian dari sang hidup, itu saja. Itu dalam konsep meditasi. Contoh misal begini, surganya anak kecil itu ya berbeda jauh dengan surganya orang dewasa atau remaja, dan surganya remaja itu juga berbeda dengan surganya orang dewasa, dan surganya orang dewasa berbeda dengan surganya orang tua gitu loh. Surganya orang-orang yang dalam kesadaran rendah atau kesadaran hanya sebatas jasad, yaitu berbeda tingkatannya dengan orang-orang yang sudah mencapai kesadaran intelektual. Dan begitu seterusnya, itulah tingkat-tingkatan dalam surga kalau dalam pandangan meditasi. Jadi tergantung kesadaran kita dalam hidup ini yang menentukan tingkatan kita dalam konsep surga neraka itu. Di dalam surga itu banyak sekali kenikmatan, banyak sekali apa yang kita inginkan tercukupi, terlaksana. Ya begitu juga dalam hidup ini. Ketika kita sudah tidak memiliki rasa kurang, ya kita ini di surga. Nggak peduli kita masih kekurangan ataupun kita masih memiliki kecacatan, tapi kalau dalam hati kita merasa cukup, ya itulah surga.
Makanya surga neraka ini konsepnya berbeda kalau dalam agama dan dalam Contoh berbedanya? ya berbedanya itu kalau dalam konsep agama itu selalu diterangkan besok dan besok dan besok. Kalau dalam Besok dan besok kan gitu. dalam bermeditasi, Kalau bermeditasi kan enggak. Ya sekarang pun kita bisa, kenapa harus besok? Kalau semuanya harus besok, terus kapan kita ini bisa mengenal surga neraka di dunia? Besok kan tergantung sekarang. Itu dalam konsep meditasi. Besok ini bagaimana sekarang, dan sekarang ini bagaimana kemarin gitu loh. Dalam konsep meditasi sangat sederhana. Jadi kita ini tidak perlu memikirkan hal-hal besok gitu. Kalau kita memikirkan besok, ini nanti yang timbul hanyalah bayangan, khayalan. Bukan nerakanya ya sebatas bayangan. Ya kalau benar, kalau enggak. Makanya jangan terlalu yakin bahwa ketika amal kita banyak, ibadah kita banyak, kita akan masuk surga. Jangan terlalu yakin. Kalau dalam pandangan meditasi, orang yang terlalu yakin bahwa amal banyak, ibadah banyak, bisa masuk surga itu ya keliru. Kenapa repot-repot kita harus memikirkan amal yang banyak atau ibadah yang banyak untuk bekal kita di akhirat? Kalau kita sekarang pun sudah merasakan enak, nyaman, mengenal Tuhan dan bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan, ya itulah surga. Begitu. Iya. Jadi banyak sekali konsep dalam bermeditasi dan beragama yang kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya enggak bertentangan. Cuman pemahamannya saja terkadang berbeda. Kalau meditasi menekankan pengalaman pribadi, pengalaman kita tentang segala hal itu kita tuangkan. Tapi kalau orang-orang yang beragama itu lebih kepada kitab suci, tekstual, apa yang dibaca ditafsirkan gitu. Kalau bermeditasi enggak, kita lebih mengutamakan pengalaman spiritual kita atau pengalaman dalam bermeditasi itu sendiri. Nah, kalau Mas Ibin sendiri itu dalam menjalankan meditasi itu ada keluhan-keluhan apa? Ada apa yang harus diperbaiki gitu loh? Pernah mengeluh apa dalam meditasi? Tidak sih. Saat aku bermeditasi tetap tenang, kondisi tetap tenang. Kondisi Stabil, yang mana? Kondisi tubuh, Kondisi. situasi, keadaan tenang dan tidak yang. Sebab dalam bermeditasi itu kita harus paham betul tentang adanya ruang, tempat. Ruang di sini bukan ruang yang kita huni, ini bukan. Tempat yang saya maksud itu bukan tempat-tempat yang kita kerjakan dalam bermeditasi, itu bukan tempat itu. Maksudnya begini, setiap diri manusia itu terdiri dari ruangan-ruangan. Akal adalah salah satu ruangan, badan adalah salah satu ruangan, hati adalah salah satu ruangan. Nah, setiap ruangan-ruangan itu harus kita pahami. Tidak semerta-merta tenang gitu saja. Ya tenang ini di mana? Ketenangan ini yang kita rasakan itu di mana? Sebab dalam konsep bermeditasi kita harus tahu betul tempat mana yang betul-betul memberikan suatu ketenangan, dan ketenangan ini bersifat apa gitu loh. Kalau ketenangan ini dari pikiran kita, sebenarnya pikiran ini bersifat manipulatif atau bersifat berbohong, banyak bohongnya, banyak manipulasinya. Kalau masih tenang dalam alam pikiran, yaitu sebenarnya ketenangan ilusi, baik bermeditasi maupun ritual apapun itu seperti itu. Kalau masih bersumber dari pikiran kita, itu masih dalam alam ilusi yang kita ciptakan sendiri. Tidak ada bedanya seperti anak kecil
bermain-main tentang mobil, seolah-olah dia sendiri sedang menaiki mobil, senang dengan permainan mobil. Nah, itu tingkatan anak-anak. Kalau tingkatan orang-orang yang bermeditasi, khususnya sudah mendalami kesadaran yang lebih tinggi, kita ini paham ruang. Aku pengalaman ke dalam meditasi. Ada cahaya. Aku ketika bermeditasi ada cahaya putih, ada cahaya putih itu terus redup terang. Itu bagaimana itu? Itu cahaya apa? Ya, Tak dalam meditasi aku fokuskan pernapasan. Apa ada cahaya itu bagaimana? jadi begini, dalam bermeditasi ini kita harus paham konsep bermeditasi. Ya, konsep bermeditasi untuk awalan ya betul, kita harus memahami keluar masuknya nafas sebagai alat kontrol. Keluar masuknya nafas ini berfungsi sebagai alat kontrol agar kita tidak agar kita tidak kehilangan fokus, agar kita tidak mengantuk, kesadaran kita masih tetap. Nah, kalau ada cahaya, ada penampakan, ada hal-hal yang bersifat gambaran, yaitu muncul dari alam pikir kita, alam imajinasi kita. Kita harus melewati dunia itu. Kita harus, jadi begini, pikiran ini kan bisa menciptakan ilusi, bisa menciptakan imajinasi. Lah, jauh lebih ke dalam lagi, ini ada alam yang namanya alam jiwa atau alam rasa. Nah, kalau pikiran ini masuk ke dalam alam rasa, barulah itu yang disebut tingkatan meditatif. Tapi kalau jiwa ini masuk ke dalam pikiran, yaitu rasa yang masuk ke dalam alam imajinasi. Jadi jangan sampai kebalik. Pikiran inilah yang harus masuk ke dalam jiwa, jangan jiwa yang masuk ke dalam pikiran. Jangan sampai terbalik. Hampir rata-rata orang bermeditasi itu yaitu yang dimasuki justru alam jin, alam hayal, alam ilusi. Rasa kita ini masuk ke dalam alam ilusi kita, makanya melihat cahaya. Terkadang juga ada bau-bau harum, bau apa. Lalu diasumsikan itu yang hadir adalah leluhur, para wali atau para nabi. Nah, itulah yang kita tidak inginkan dalam bermeditasi. Jadi kalau rasa yang ada dalam jiwa ini muncul ke permukaan, ini pasti masuk ke dalam alam ilusi kita. Nah, untuk membedakan ini kita harus paham antara ruang pikiran dan ruang jiwa. Jadi kita ini terbagi menjadi banyak ruangan, kita harus paham dulu. Makanya dalam keheningan kita ini mengenal ruang dulu. Ini ruang apa, ini rasanya apa gitu loh. Contoh, ketika kita bermeditasi ada suara nyamuk, ada semutan lah, bahasa semutan ini bahasanya apa? Pegel-pegel ya, itu kan rasanya badan. Kita harus kenal dulu, oh ini rasanya badan saya. Kalau kita lebih jauh lagi mampu mengendalikan rasa badan ini, tetap fokus pada keluar masuknya nafas, nanti kita akan diperjalankan lagi masuk ke dalam alam khayal kita, alam pikiran kita. Nah, di dalam alam pikiran ini sangat banyak sekali manipulasi. Hati-hati di area ini, hati-hati. Saya sangat menekankan sekali bagi siapapun yang mau belajar, hati-hati. Disinilah pentingnya seorang guru. Banyak sekali orang bermeditasi ini tersesat dalam alam ini, merasa sudah sampai, merasa sudah. Makanya banyak sekali paranormal, peramal yang seolah-olah mampu melihat masa depan dan sebagainya. Itu ya alam imajinasi. Oke sahabat, sampai di sini dulu sahabat. Nanti kita lanjutkan ke part yang lanjutan. Kalau mau bertanya-tanya, tulis di komentar sahabat.
tentang meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.